Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar Excel terlebih dahulu. Jadi nanti file ini akan saya taruh di Adlink dan bisa kalian download masing-masing mahasiswa dan bisa langsung mengerjakannya seperti itu. Nah, untuk pertemuan pertama gitu ya. Jadi nanti di setiap soal di Excel yang sudah ada ini perhatikan dulu. Ada kata-kata perhatian ini. Nah, perhatian ini adalah berisi tentang bagaimana penjelasan untuk mengerjakan soal di bawahnya. Baik, yang pertama, sebuah alamat sel jika dikopikan ke bawah atau ke atas maka akan menambah atau mengurangi baris, gitu ya. Jadi kalau dia bergerak ke atas ke bawah itu adalah menambah atau mengurangi dari nomor baris 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Sedangkan kalau dia digerakkan ke kanan atau ke kiri, maka dia akan menambah atau mengurangi nomor kolom A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, sehingga apabila menginginkan sebuah alamat sel tetap tidak berubah, maka harus dikunci atau diabsolutkan. Dikunci atau diabsolutkan ini bisa dikunci kolom saja atau baris saja. Kalian perhatikan, kalau ingin mengunci kolom saja, maka tanda dolar ini diletakkan sebelum huruf L. Kalau mau mengunci baris diletakkan sebelum angka 12. Contoh di sini 12 ya, berarti baris ke-12. Nah, kalau ingin mengunci kedua-duanya seperti itu ya, mengunci kedua-duanya, maka sebelum huruf dan sebelum angka dikasih tanda dolar. Ya, di sini untuk mengunci alamat sel dapat menulis secara manual tanda dolar atau menggunakan tombol F4. Baik, saya kasih contoh. Kita lihat di sini ada perkalian. Kalau kita tarik, kalau kita lihat dari jenis soalnya ini, berarti nanti kalau ini kita copy ke bawah rumusnya, maka dia akan menambah atau mengurangi nomor baris. Baik, sama dengan kita klik ini B13 dikali dengan C13. Jadi di Excel itu yang dimasukkan dalam rumus adalah alamat selnya, begitu ya, alamat selnya. Nah, sebelum rumus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Baik, kita enter. Nah, untuk mengcopy rumus saya letakkan selnya itu berada di hasil perkalian ini dulu, lalu gerakan kursornya ke pojok kanan bawah, ada tanda silang hitam seperti ini, kalian klik tahan lalu tarik ke bawah. Nah, kalian lihat. Kita lihat di rumus yang di sini bahwa di sini adalah sama dengan B13 kalikan C13. Kalau kita bergerak ke bawah, maka dia adalah B14 kali C14, berarti sesuai dengan teori yang di atas bahwa kalau dikopikan ke bawah atau ke atas maka akan menambah atau mengurangi nomor baris. Nah, sekarang kita pakai acuan absolut, sama seperti yang tadi, sama dengan G13 dikali dengan L12, kita enter. Nah, lalu kita copy ya, kita copy ke bawah. Nah, kenapa hasilnya 0 ya, kenapa hasilnya 0? Seperti yang disampaikan di teori bawah, kalau kita mengcopy file itu ke atas ke bawah, maka yang bergerak adalah barisnya. Kita lihat kalau di sini G13 kalikan L12. Kalau kita lihat yang di satunya G14 kalikan L13, kita lihat klik di L13, di sini kan tidak ada angkanya. Maka kalau ini biar hasilnya tetap dikalikan faktor pengali X, maka yang dikunci adalah barisnya. Baik, rumus ini berarti baris, tinggal ini ditambahi dengan tanda dolar. Enter. Ya, lalu kita copy ke bawah. Nah, seperti ini. Maka hasilnya semuanya pasti akan dikali dengan L12. Kita lihat sampling di sini, dilihat ya, G22 kalikan L12. Nah, baik, berikutnya sama dengan C30 dikalikan C31.
enter. Kalau kita copy ke kanan, seperti teori yang di atas disampaikan bahwa kalau kita copy selnya itu ke kanan atau ke kiri, maka dia akan menambah atau mengurangi kolom. Kita lihat di sini kan C30 kali C31 ya. Kalau kita geser alamat selnya, maka di situ berubah menjadi D30 dikalikan D31. Nah, sekarang kita dengan faktor pengali 1 kali saja, sama dengan berarti C36 dikali dengan ini. Nah, seperti sama dengan contoh soal di atas gitu ya. Kalau ini nanti kita copy ke kanan, pasti hasilnya akan ada 000 seperti itu. Nah, kalau bergerak ke kanan atau ke kiri, berarti yang dikunci adalah kolom. Langsung kita kasih tanda dolar sebelum huruf. Enter. Kita copy ke kanan. Nah, baik. Nah, untuk soalnya gabungan acuan relatif dan absolut, ini nanti silakan kalian kerjakan. Berikutnya, kita masuk ke fungsi string. Fungsi string ini adalah fungsi untuk membaca beberapa karakter yang kita inginkan dari sebelah kiri, left, tengah, mid, dan right. Dan ada juga fungsi len yang berfungsi untuk menghitung jumlah karakter. Jumlah karakter itu adalah karakter itu kan terdiri dari seluruh abjad, simbol, spasi, dan angka. Seperti itu ya, jangan sampai salah. Oke, saya contohkan satu di sini. Di sini adalah jawabannya AMI, NI, MIN, dan LEN. Gitu ya. Untuk sebelah kiri, berarti ini adalah fungsi left. Seperti itu ya, fungsi left. Kita klik insert function. Jadi kalau yang rumus-rumus sederhana, perkalian, penjumlahan, pembagian, bisa langsung menggunakan tanda sama dengan. Tapi kalau untuk yang sudah fungsi seperti ini, menggunakan insert function ini, tombol Fx yang di sini. Insert function, kita cari left ya. Kalau di sini tidak ada, bisa kalian klik di sini, bisa cari di all, nanti bisa muncul semua ya. Di sini kita cari left seperti itu, kita oke. Di sini ada dua dialog, teks dan number of character gitu ya. Teksnya itu berarti adalah alamat sel ajuan. Sel ajuannya kan ada di ada di B62 gitu ya. Dari B62 yang berisi AMINI ini, kita akan membaca apa sih? Kita akan membaca AMI saja dari sebelah kiri. Berapa karakter dari sebelah kiri? Jumlah karakternya adalah 3. Enter. Nah, seperti ini. Berikutnya untuk yang sebelah kanan, kita akan membaca NI saja. Insert function, right. Oke, dialognya masih sama. Alamat sel ajuan itu tidak pernah berubah, dia tetap di B62 seperti itu. Kalau kita akan membaca NI dari sebelah kanan itu berapa karakter? 2 ya, N sama I. Nah, oke. Nah, ini yang sedikit agak berbeda, membaca dari tengah. Membaca dari tengah itu menggunakan acuan dari sebelah kiri. Ya, acuannya dari sebelah kiri. Insert function, mid, saya oke, gitu ya. Teksnya adalah acuannya tetap di sini, di B62. Start number itu, kalau jawabannya min, karakter min itu adalah karakter keberapa dari sebelah kiri? A, M, I, N, I. Ada 5 karakter ya. Kalau kita akan membaca M, itu berarti adalah dari karakter kedua. Min itu berapa karakter? 3. Saya oke. Muncul min. Berikutnya adalah jumlah karakter. Insert function, saya pilih len. Ini jauh lebih mudah, tinggal alamat selnya jadi acuan yang tadi berapa gitu ya, tinggal B62, kita oke. Nah, kalau sudah jadi, cara cepatnya adalah tinggal kalian blok ke samping kanan seperti ini, lalu kita copy ke bawah. Oke, maka hasilnya pasti sudah betul. Baik, cukup untuk pertemuan pengenalan Excel untuk kali ini.
nanti file ini bisa kalian download di Edlink kalian masing-masing gitu ya. Nanti kalau selama praktikum ini yang akan kita kerjakan dan saya jelaskan seperti itu. Nanti ini juga yang akan dikumpul itu ya. Jika ada pertanyaan silakan bertanya di grup WA atau grup Telegram. Terima kasih.